Begalan merupakan adat kesenian di daerah Banyumas yang saat ini masih berkembang dan dilestarikan oleh masyarakat khususnya di Karisidenan Banyumas, yaitu di daerah Kebumen, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, dan sekitarnya. Kesenian begalan ini adalah salah satu simbol komunikasi terhadap Tuhan yang lahir dan batin. Dari makna filosofi kesenian ini yaitu untuk mengajarkan arti kehidupan setelah berpasangan atau bersuami istri. Tradisi begalan pada masyarakat Banyumas pada dasarnya merupakan ritual ngruwat agar dalam acara panggih manten berjalan dengan lancar, atau orang Jawa mengatakan kalis lir ing sambe kala. Kehadiran begalan dalam acara mantenan di masyarakat Banyumas merupakan simbol tindakan manusia dalam menyeimbangkan lingkungan. Begalan dilaksanakan pada pernikahan anak sulung dengan anak sulung dengan anak bungsu dengan anak bungsu. Maka dari itu harus diadakan begalan untuk terhindar dari musibah atau petaka. Perlengkapan yang dipergunakan yaitu lira dan brenong kepang. Lira yaitu digunakan sebagai pemukul yang biasa mereka sebut pedang lira. Sedangkan brenong kepang yaitu berbentuk pikulan, ada beberapa macam bentuk peralatan dapur tradisional. Biasanya, upacara perkawinan di daerah Banyumas dirayakan di rumah pihak mempelai putri. Di tempat atau di ruang pelaminan pengantin terdapat syarat atau tanda seperti seleret janur, lawe benang, bokor kencana, ciri, telur, dan lainnya yang memiliki arti filosofi adat masyarakat Banyumas. Dalam acara begalan ini ada dua peran pria, yang satu sebagai pengantar mempelai pria dan yang satu sebagai penerima tamu dari mempelai wanita untuk menyambut tamu dari mempelai pria. Lalu dari kedua pihak saling berinteraksi layaknya tamu dan tuan rumah. Dan setelah mereka berinteraksi, lalu peralatan yang terdapat pada brenong kepang atau peralatan dapur diperebutkan oleh para penonton atau juga orang yang ikut menyaksikan acara begalan di tempat itu. Perebutan peralatan dapur di brenong kepang direbutkan setelah pemain yang membawa pedang lira itu memecahkan kendi. Oke guys, kali ini saya akan berwawancara atau bertanya tentang begalan ini dengan narasumber saya. Beliau lebih banyak mengetahui acara panggih manten yang tentunya terdapat kesenian begalan di daerah Banyumas khususnya. Lur, saya kali ini akan berwawancara tentang adat begalan di daerah Banyumas dengan narasumber saya, Mas Bramantio. Luar biasa. Bagaimana? Oke Mas, saya di sini mau bertanya tentang begalan. Yang pertama, adat begalan ini dilaksanakan pada saat apa? Oke, adat begalan kan itu terkait langsung dengan namanya upacara panggih temanten atau upacara parigian temanten. Jadi dilaksanakan ketika seseorang mempunyai hajat mantu. Dan upacara itu lebih spesifiknya adalah ketika orang tua baru mantu pertama wadon. Ketika orang tua mempunyai anak wadon pertama, pokoknya mantu pertama. Di rumahnya itu nanti diadakan begalan, mantu pertama wadon. Itu dilaksanakan upacara adat begalan. Nah Mas, selanjutnya saya bertanya, apa kegunaan atau fungsi begalan dalam acara panggih manten di daerah
Banyumas? Oke. Upacara adat begalan ini kan penggambaran bahwa arti di dalam begalan itu adalah manten itu dianggap memiliki sukerta atau hal-hal yang buruk. Ya. Lah, begalan ini kemudian menjadi sarana untuk menghilangkan sukerta dari kedua mempelai. Harapannya adalah hal yang buruk menghilang, kemudian mendatangkan hal yang Baik, oke. Terus selanjutnya, apa ada keterkaitan adat begalan ini terkait dengan kepercayaan spiritual? ya tentunya ada keterkaitan karena ketika masyarakat di sekitar Banyumas atau Sakuku Bani pun ketika melaksanakan upacara adat begalan kan dia mempunyai kepercayaan ketika ada upacara adat begalan ini kemudian harapannya menambah keharmonisan dari keluarganya, terus kemudian menghilangkan segala hal buruk, terus kemudian mendatangkan hal yang baik dan tentunya harapan-harapan yang baik untuk kedua mempelai. Baik. Dan bahkan ada kepercayaan ketika tidak diadakan upacara adat begalan sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Oke Mas. Selanjutnya, properti atau alat apa saja untuk terlaksananya begalan itu Mas? Properti yang ada dalam prosesi adat begalan tentunya dua pelaku dari pembegal. Ya, dua pelaku. Bukan pembegal. Yang pertama berlaku sebagai pembegal. Yang kedua adalah yang dibegal. Itu dua pihak. Kemudian properti yang lain adalah barang-barang yang terbuat dari bambu. Contohnya Mas? Contohnya tampah, kemudian cepon, terus ada ilir, ada kusan, tentunya ada pikulan yang terbuat dari bambu, terus ada lagi centong, terus ciri ini tidak terbuat dari bambu namun dari tanah liat, mutu ini dari kayu, terus ada tebu, terus ada godong andong, terus ada kendil pertolo yang di dalamnya ada beras kuning. Oke Mas. Selanjutnya, apa sih filosofi dari begalan tersebut? Ya filosofinya tadi sudah disebutkan bahwa ketika begalan itu kemudian menggambarkan bahwa si pembegal itu bukan membegal, artinya tidak semata-mata membegal orang, tapi membegal artinya adalah membegal sukerta, menghilangkan sukerta. Adapun filosofinya ya termuat dari semua properti yang ada di situ. Contoh, kusan ini kan bentuknya kerucut ya. Ya. Artinya itu ada namanya keroto boso, mengku sepisan, mengingatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Satu, ilir itu kan sifatnya mengipasi, susuing angin. Nah, itu artinya sifat manusia itu ketika sang suami sedang marah ya istri sebisa mungkin ngedem-demi. Maka ada istilah ini jangan ditiru ya. Kipas sesuai angin, satu yang lepas cari yang lain. Gue. Terus ada lagi cepon. Nah, cepon ini penggambaran bahwa sang suami itu ketika mengumpulkan dana atau gaji ataupun rezeki itu sebanyak-banyaknya. Nah, bentuk cepon kan semakin maringnya itu semakin kecil ya. Nah, itu kemudian sang istri itu harus bisa sebisa mungkin irit. Nah, terus ada yang namanya mutu dan ciri. Artinya ini dua pasangan. Semisal sang suami mau nyambel, nah ini harus menunggu si cirinya itu sendiri, jangan pakai ciri yang lain. Begitu juga dengan ini ketika mau diulek, nah ini harus menggunakan ciri yang ini. Jangan sampai cari ciri yang lain ataupun cari mutu yang lain, karena sudah berpasangan. Kemudian ada yang namanya tebu, itu kan antebing kalbu. Kemudian ada godong andong. Godong andong kan Anda bisa sering melihat bahwa godong andong itu biasa ditanam pada
galengan ataupun batas-batas wilayah. Itu menggambarkan bahwa ketika orang sudah berumah tangga itu ya sudah ada batasannya. Yang batasan itu yang boleh dilalui mana, yang tidak boleh dilalui. Ya. Banyak sekali filosofi yang terjadi di dalam itu. Ada namanya juga Apa? tabag atau biasa di namanya ian kalau nggak salah ya. Apa itu, Mas? Itu kan padon papat, menggambarkan sedulur papat limo panser ataupun tepis wingking kiblat, misalkan kidul lor wetan. Oke, pertanyaan terakhir. Oke. Apa faktor yang mempengaruhi begalan itu masih berkembang di daerah Banyumas khususnya? Masih berkembang karena ritual itu atau upacara itu masih menjadi kepercayaan di masyarakat. Faktor yang paling utama itu. Karena masyarakat situ masih percaya bahwa ketika diadakannya begalan merupakan sebagai sarana untuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hal yang baik datang kemudian yang tidak baik mungkin. Oke, Mas, terima kasih atas sebagai narasumbernya. Terima kasih ilmu yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Ya.